untuk di game yang ketiga kali ini, Ranger Mas. Oke, di sini respect terhadap seorang Salman dan juga Renvi ya. Tapi di sisi lain udah ada seorang Parsha, kemungkinan untuk Frieza, dan di situ ada sebuah Nathan. Dan Nathan ini masih fleksibel. Kenapa gue bilang fleksibel? Masih bisa dipakai sama Renvi ataupun dari Hans. Tapi kalau yang gue lihat ini bisa jadi milik Hans, Pak Pulung. Untuk Hans? Bisa jadi. Hans dengan itu baik. Tapi apakah masih ideal untuk berada di area jungler nih, Ji? Kalau gue malah lebih ideal sekarang dibanding dulu. Kenapa? Itu entropinya secara nggak langsung kayak flicker gratis kalau menurut gue. Oke. Iya, entropinya flicker gratis. Dia tinggal farmingnya cepat. Lebih masuk akal lah intinya. Iya, lebih masuk akal. Kalau yang kemarin tuh kan seret-seret gitu. Seret banget lah entropinya. Seret ya kan? banget, susah gerak lah pokoknya lah. Iya, rapet dah pokoknya. Nah, ini kalau misalnya ada entropi, itu loncatnya lebih dalam lagi, Pak Pulung. Lebih jauh, dan bahkan dengan posisinya dari seorang Nathan ini untuk sebagai jungler enak. Cuma kenapa diprioritaskan untuk di gold beberapa belakang ini dengan satu concernnya, yaitu gold yang maksimal yang didapatkan dan bisa menzoning out dengan sebuah super position yang dia miliki. Jadi secara nggak langsung dia bakal punya dua skill escape mechanism dari entah flicker, entah dari purify, mungkin dari entropinya. Begitu Pak Pulung menurut aku. Oke, jadi dengan adanya kalaupun dia sekarang berada di jungler seperti apa yang udah dibilang Oji tadi, dengan adanya entropi yang mungkin bisa dibilang flicker gratis, dia juga bisa ngebawa retri, mana itu juga akan sangat-sangat membantu sekali untuk melakukan farmingan ya. Karena balik lagi, marksman di awal-awal juga akan sangat-sangat sulit sekali. Belum lagi dia harus bekerja sendirian. Oke, dan sekarang udah ada Yuzong yang terlihat dari Geekfarm beserta dengan palirnya nih, Prof. Menarik banget sih, ini berarti untuk slow dibalaskan slow. Kalau misalkan kata Pak itu kan tinju dibalas tinju nih. Untuk sekarang slownya, efeknya dibalaskan juga dengan slow. Tapi sisi powernya sekarang Geekfarm bener-bener gila sih. Dealing damage-nya udah komplit banget, magical damage-nya juga udah komplit. Apalagi dipadukan dengan damage per second-nya di arah jungle. Tapi harus jadi catatan juga bahwa di sini Geekfarm nggak boleh menyia-nyiakan damage per second di awal game. Karena apa? Karena Hans dengan Nathan itu benar-benar memerlukan farming dan level yang optimal. Jangan sampai keganggu sama assassin. Baru mau di-mention dan Lancelot lah yang dipilih. Makanya kita akan melihat sekarang apakah Rebellion Genflix mampu untuk meng-outplay setup yang kokoh banget dari pick-pickannya Geekfarm sendiri, Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Yes, bener banget. Tapi kali ini dua orang jungler dari Geekfarm dan juga Rebellion Genflix memiliki dua hero yang bisa kita bilang power pick mereka, Pak Pulung. Yap, kita lihat aja bagaimana game ketiga ini pembuktian siapakah yang akan memenangkan pertandingan dengan best of 3 series yang terpakai semuanya. Akankah Geekfarm bisa menutup untuk regular season di MPL ID Season 8 ini dengan kemenangan, ataukah akan tetap harus mendapatkan kekalahan? Yang pastinya Rebellion Genflix juga akan memiliki hal yang sama. Apakah mereka bisa mendapatkan kemenangan ataukah mereka akan bisa mendapatkan kekalahan juga untuk di match kali ini? Dan langsung saja Land of Dawn kita datang. Silakan Oji. Land of Dawn, mari kita bergetar, let's go. Dan terima kasih banyak ini dari Prince Ival. Dia bilang yang rasis langsung di duar bebek dan langsung aja. Gak apa-apa, ramain kolom komentar pakai duar bebek. Kita hilangkan rasis dan sara karena kita menjunjung tinggi sportivitas di esports MPL ID season yang ke-8, Pak Pulung. Ya benar sekali, kita junjung tinggi. Jadi yang rasis-rasis ya udahlah, tolonglah teman-teman ya agak berpikir jauh lebih pintar lagi dalam penggunaan sosial media, karena kalian mungkin masih belum sadar apa bahaya dari apa yang kalian ketik. Oke, selanjutnya sekarang First Blood pun langsung tercipta. Rebellion Genflix berhasil mengamankan. Bagaimana tadi 2 game sebelumnya ada First Blood yang diamankan oleh Geekfarm, tapi untuk kali ini mereka berhasil untuk mengambil juga. Dan 3 hero sekaligus ada di RMS, sementara Huba ditinggalkan sendirian dan juga Lancelot mengamankan monster jungle di tempat lainnya. Oke, tapi kali ini dengan Huba Lilianya, clear minion dengan cukup cepat, rotasi yang bakal dilakukan, tapi Ryuk agak sedikit tertati-tati di arah top lane. Karena kita tahu dengan adanya pasif yang dimiliki dari para pemain tim Geekfarm, yaitu Yuzong, dengan hantaman benda tumpulnya sangat sakit, Pak Pul.
Yap, benar sekali. Ada Yuzong yang masih santai, ada Baras juga. Ini pertempuran antara naga dan juga dinosaurus. Dua makhluk yang emang sudah punah ini jadi. Ada di XP Land sana. Sementara Salman di bagian bawah, coba kita lihat. Langsung aja mendapatkan sebuah hantaman tadi dari Baxia Shield yang langsung berputar dan juga menabrak arah dirinya. Salman masih santai terlebih dahulu. Ada Cyclone Eye. Akankah dia menggunakan hal tersebut untuk bisa ngedes ke arah yang berbeda? Ternyata tidak. Dengan Huba yang masih berada di rumputan di area mid. Dengan Little Crab yang udah langsung diamankan juga oleh Jisa. Salman berhasil untuk mengganggu karena sekarang udah langsung ditabrak begitu aja tanpa adanya backupan, mendorong dengan sharing torrent udah gak kuat lagi. Kelar sudah palirnya. Sementara Val tertinggal sendiri di bagian belakang. Ada entropy yang udah diaktifkan. Sakit banget Hans di awal game ini, Oji. Oke, dapetin keuntungan 2-1 dan bahkan yang ditumbangkan kali ini yang dari para pemain tim Rebellion mereka dapetin 2 dengan 1-1 Hans dan juga seorang Jisa, setidaknya junglernya dapat 1-1. Tapi untuk di sisi early, Hans bakal coba sedikit sulit dan Black Shoes-nya dari Huba belum dipakai. Dia masih sabar, dia tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan Val rotasi begitu saja melewati jungle yang dimiliki tim Geekfam. Rotasi dengan cukup cepat dari seorang Val membuat Salman sepertinya harus sedikit agak ekstra lebih hati-hati, Pak Pulu. Yep, Turtle pun terbuka dengan begitu bebasnya untuk kali ini. Kita lihat dari dua tim, mereka hanya melihat dari kejauhan sambil mencari-cari sedikit demi sedikit. Ada pergerakan dari Hans yang juga dengan entropy yang udah mulai diaktifkan. Kemanakah dia akan perginya karena sekarang udah terjadi lagi. Ada satu Turtle yang langsung diamankan juga oleh Jisanya begitu baik. Hanya saja untuk Lilia menjadi korban dengan ada hantaman benda tumpul namun dilompatin lagi. Lompat ke bagian depan, Jisanya bisakah dia selamat karena sekarang untuk Black Dragon Pop yang sudah terlanding tadi berhasil mendapatkan langsung karena Jisanya dan pertempurannya terjadi di mana saja, Oji. Pertukaran yang cukup adil tapi tetap dimiliki oleh tim Rebellion Genflix keunggulannya. Kenapa? Karena sama-sama jungler hilang tapi Turtle untuk para kawanan tim Rebellion Genflix mereka tetap mendapatkan uangnya. Dengan keuntungan yang kali ini tidak terlalu banyak tapi setidaknya dari segi point kill masih diuntungkan oleh tim Rebellion Genflix. Di sisi lain, dari sisi Esmeralda dengan aman, Birul, nyaman, damai, tentram, tak ada sedikit hambatan apapun. Dan para pemain dari tim Geekfam mereka masih menunggu Hans untuk berada di posisi yang memiliki item yang cukup kuat, Profesor. Untuk sekarang apalagi ini ya, dengan fight seperti ini mereka bener-bener ternyata tidak ada yang sabar. Mereka mau nabrak semuanya dan lihat apa yang terjadi sekarang ini, Mas. Oke, langsung saya keluarkan, memukul mundur para pemain Rebellion. Tapi rotasi dilakukan dari seorang Ryuk mencoba untuk membantu kawanan di arah mid to the bottom lane. Dan di arah top lane, keuntungan bahkan diamankan oleh seorang Adam Badukun. Revive-nya masih ditahan, masih coba ditahan, masih coba di-reset kembali. Karena Turtle yang kedua, mereka akan kontes. Mereka mau memastikan diri untuk mendapatkan keuntungan di Turtle kali ini, Pak. Yap, di bagian bawah sana Renvi pun masih terjebak dengan ada Esmeralda yang akan sangat sulit sekali dia hantam. Tapi Val bersembunyi di dalam rumputan. Renvi akan masuk ke dalam sebuah lumayan sangat berbahaya sekali. Tapi di belakang sana ada Salman dengan sharing torrent yang memukul mundur. Dan juga udah ada burst fireball yang mengakibatkan pemain tadi dari Rebellion Genflix tidak bisa terlalu maju lagi nih, Oji. Tidak bisa terlalu dive in karena bisa kita bilang juga di sini dari tim Rebellion Genflix mereka fokus objektif di arah bottom lane, fokus untuk mendapatkan satu batu red. Val lagi-lagi melakukan rotasi, ada Salma di depan sana mencoba dengan Falling Star Moon, nggak ada yang lihat, nggak ada yang kena dan memilih untuk mundur. Birul bakal coba set up. Hans udah terlihat posisinya, super position untuk menambah stacknya tetap terjaga, membuat Hans harus membuka Turtle kali ini terlebih dahulu. Val udah memberikan informasi, lihat dia bakal coba untuk gelinding-gelundung menuju ke arah seorang Frieza yang bakal menjadi satu buah pilihan utama, tapi ternyata di sisi lain Ryuk yang tertumbangkan, satu buah Chorus gak kena dan bahkan menjadi poin untuk seorang Jisa harus mundur, Val yang ditumbangkan, Renvi mengamuk dan cegem. Dua hilang untuk tim Rebellion Genflix, Pak Pulung. Dengan adanya trigger tadi dari Demonic Force yang dimiliki pun langsung lompat aja kemanapun yang dia inginkan ya. Dia coba lihat tadi sangat jauh sekali. Val pun menjadi korbannya. Jisa ingin maju ke bagian depan, ada Tonros yang dikeluarkan, dia ngedes lagi. Untungnya masih ada cooldown di dalam tubuh dari Renvi. Andai kalau tidak mungkin bisa kelar juga dari Jisanya, Ji. Wow, bahkan ada mengungguli di arah top lane dan satu turret utama udah ditukar dengan satu turret di arah bottom lane. Pertukaran 1-1, gold dimenangkan hampir menuju ke arah 1000 untuk tim Geekfam. Ini goldnya tipis banget dan bahkan
para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka mulai coba sabar. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka sadar Ryuknya ini agak di posisi yang kurang baik. Val memasang menuju ke arah belakang. Entropy belum dikeluarkan tapi Feather Aztec dan Setting Torrent membuat Polar terhajam-hajam. Dan bahkan Lilia was a little girl udah hilang begitu saja. Pirul walaupun dengan Polystar Moon-nya nggak berhasil mendapatkan efek penting. Dan bahkan Ryuk di depan sana membuat seorang Adam termakan hampir saja almost kali ini 40. Yep, benar sekali. Sementara itu sekarang pertempurannya kembali terjadi. Udah terlihat Hansnya akankah dia maju ke bagian depan. Tapi ternyata untuk kali ini Jisanya dengan sedikit darah dia masih bisa mundur ke bagian belakang. Dilompati lagi oleh Renvi. Renvi masuk ke dalam tengah-tengah 3 player yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Dimana 2 orang di bagian belakangnya. Salman dan juga Adam tidak bisa masuk terlalu dalam lagi. Ada Freeze di bagian belakang. Mengeluarkan lagi energi impact dan juga Curse of Crow. Fedra Strike untuk kali ini. Hubanya kau pergi akan kemana dengan Plexus yang digunakan dia masih bisa selamat. Karena sekarang Hansnya belum mendapatkan positioning yang begitu baik untuk bisa memberikan damage ke bagian depan. Malah ada Parsianya menjadi korban. Oji dari bagian tengah. Ada Adamnya juga yang harus menjadi korban. Hilang sudah beberapa player dari Geek Farm ID. Bahkan untuk sekarang Hansnya mungkin aja dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Tapi terlihat ada Ryuk yang dengan dengan missile expert yang dikeluarkan, kelar sudah pertempurannya. Terbaiting, itu namanya terbaiting Pak Pulung, memancing keributan, mendapatkan satu buah pasif, nge-trigger seorang Renvi. Renvi masuk ke kandang dari tim Rebellion Genflix dan lihat di sini para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka mendapatkan keuntungan dan membuat bahkan goldnya berbalik terhadap Rebellion Genflix yang mengungguli dari 1.300 gold di sini, Profesor. Ya, untuk sekarang apalagi dengan keunggulan seperti ini, Rebellion Genflix harusnya benar-benar udah bisa mengendalikan tempo. Gimana caranya mereka benar-benar on track tapi tidak terburu-buru, karena balik lagi di sini Jisa juga masih membutuhkan momentum agar nantinya Lancelot yang ia miliki bisa on point dan tidak bisa terkontes sama sekali oleh Renvi. Renvi benar-benar megang kendali untuk teamfightnya nih, Mas. Tapi lihat Val nabrak ke arah belakang langsung hilang begitu saja. Tidak ada cover, tidak ada follow up. Renvi di depan dengan para pemain dari tim Rebellion Genflix. Mereka harus porak-poranda mundur dan hantaman benda tumpul menuju ke arah seorang Huba. Huba pun harus hilang. 2 hilang. Jisa masih berada di arah rumput mencoba untuk mencuri satu buat punya. Tapi kita lihat kali ini Panther masih kesini nggak berhasil. Bahkan Adam coba mundur ke arah belakang. Dan Punchernya menyelamatkan hari dari seorang Jisa 40. Ya ini emang benar-benar bagaimana Hansnya selalu mencari posisi yang jauh dari rekan-rekan ya. Coba lihat sekarang tadi Hansnya ada di bagian atas sana. Dia mengamankan posisinya selain jauh dari player Rebellion Genflix, walaupun dia juga jauh dari rekan-rekannya. Tapi dengan item yang udah dimiliki, Prof, bagaimana ini? Ya untuk sekarang apalagi itemization-nya yang emang benar-benar udah hampir berimbang, karena balik lagi gold swing-nya berubah-ubah dari Geek Farm, dari Rebellion Genflix, dan satu mistake lagi mungkin akan ada keunggulan bagi siapapun yang bakal menguntungkan poin 10 kill pertama. Untuk sekarang apalagi dengan adanya dominance ice dari masing-masing tim, menurut aku apalagi di sini kayaknya Geek Farm yang lebih membutuhkan untuk dominance ice-nya nantinya bakal bisa mengkontes karena Birul, Ranger Mas. Oke, tapi di sisi lain kita bakal lihat juga di arah bottom lane bakal coba dipasang. Seri Torrent yang gak kena dan Fireball juga gak kena. Dan Adam hantaman benda tumpul. Val menuju ke arah satu buah poin. Biru bakal menjadi pilihan kedua. Adam masih mau lebih. Tapi lihat pasif yang dimiliki dari seorang Adam. Darahnya penuh kembali menghisap seperti vampir yang berkeliaran di malam hari. Bahkan ada Huba mencoba untuk membantu bergerakan. Dan Hans di depan sana. Damage terlalu besar. Sepatu hitam telah dikeluarkan. Biru memilih untuk mundur. Flicker akan jedot. Tapi masih menyelamatkan jiwa dan raganya. Tapi di arah top lane sana, Rebellion Genflix sadar mereka memiliki sedikit kelemahan dari teamfight dan mereka memilih untuk objektif. Turret ditambah dengan Purple Buff harusnya diamankan oleh seorang Jisa, bukan Biro, tapi Jisa di sini, Profesor. Ya, dan apalagi tadi tidak ada efek life drain ya, yang itu yang aku sempat mention gimana caranya untuk mengkontes Esmeralda yang benar-benar free banget. 302 tanpa life drain, minimal ada NOD kali ini untuk dari teman-teman Geek Farm, Legend Mas. Oke, tapi lihat di tengah masih mau team fight. Ada Salman tertangkap bersama dengan seorang Frieza, tapi ternyata dipukul mundur. Val, damage dari seorang Hans terlalu sakit. Super position, Entropy dikeluarkan, memilih untuk mundur. Lihat Rebellion Genflix, akhirnya mereka sadar, mereka tak kuat untuk menahan, dan akhirnya kali ini turret di arah tengah masih diselamatkan, tidak pecah. Rebellion Genflix emang benar-benar strong Pak Pulung di arah tengah sini. Dikit lagi dan itu bisa tumbang. Namun untuk kali ini Birul kayaknya salah jalan, salah masuk. Tapi ternyata trigger seperti itu pun bisa mengakibatkan rekannya dengan datang dengan begitu cepatnya. Val langsung balik arah, langsung tancap gas untuk bisa memberikan tabrakan ya. Tapi sekarang coba kita lihat, ada perimeter yang langsung dibuat oleh Val dan juga Ryuk dengan menggunakan barrage-nya, dimana ada Lord yang mungkin udah langsung dicolek oleh pemain dari Rebellion Genflix. Sedikit lagi HP tersisa. Dengan adanya Black Dragon Flame yang langsung dikeluarkan oleh Adam. Adam akankah landing di area tersebut yang untuk kali
kali ini konfliknya akan sangat-sangat besar sekali, Oji. Termakan satu orang, ternyata Adam ini makan dilepehkan kembali karena terlalu keras. Tapi ternyata Feder Esrek mengusir, memporak-porandakan, dan bahkan Geekfam mencoba take over Lord. Geekfam yang kali ini mendapatkan Lord. Geekfam yang coba untuk menghilangkan Lord di menit yang ke-11. Dan sepertinya mereka akan mengamankan Lord ini dengan cukup cepat dan tanpa ada kontes sama sekali. Papulung ubah di depan sana, seorang diri tak ada yang menemani. Sepatu hitam sudah dikeluarkan, Jisa dapetin satu. Salman menjadi pilihan, tapi Renvi lihat tertangkap begitu saja. Hampir hilang, birunya masih bisa selamat. Dan bahkan digetok jatan. Benjol dari seorang biru. Di sisi lain, Rift tertinggal, nggak ada flicker. PDNS 2 hilang. Ingat, ini ada Lord. Rebellion Gameflix tidak bisa memaksakan untuk mendapatkan team fight di game kali ini. Karena Lord dimiliki Geekfam. Dan bahkan mereka kehilangan 2 pemainnya, Pak Puluh. Yap, Freeze pun dengan makro yang dimiliki dia mencoba untuk ngecek ke dalam rumputan. Ada energy impact dikeluarkan dan bener aja ada satu player yang bersembunyi di dalam rerumputan tersebut. Hansnya di belakang ingin mengamankan purple buff terlebih dahulu, tapi ternyata tidak. Posisinya sangat tidak baik karena dia langsung berhadapan dengan Jisa. Tapi untungnya Hans masih bisa pergi lagi, lompat lagi dengan entropinya. Dia pergi ke arah purple buff di bagian belakang. Untuk Freeze mencoba untuk menggocek, langsung dilemparkan dengan Sharing Torin. Burst Fireball masih bisa selamat Valnya, tapi tidak dengan Freeze kali ini. Oke, tapi kita bakal lihat juga Jisa masih memiliki keuntungan. Jisa kita lihat di sini 4-1-3, tandanya well farm, tandanya juga well fight yang dilakukan oleh seorang Jisa. Sedangkan itu, memasuki menit yang ke-12 ini udah menuju ke arah mid to the late game, Profesor. Mungkin Jisa agak sedikit harus lebih berhati-hati ketika ngedive ke arah tim Geekfam sepertinya, Profesor. Malah menurut aku Geekfam yang harus lebih berhati-hati karena Valir dan juga Hansnya bisa aja di pick off dengan asal-asalan kalau mereka tidak saling bahu-membahu. Dan inilah dia replay by Samsung Galaxy A di team fight yang terjadi tadi. Di menit yang ke-11 di mana kita bisa melihat bahwa biru benar-benar teracak-acak dengan kehadiran dari Renvi. Di counter balik. Malah seharusnya kita tahu sendiri Esmeralda bisa mengcounter Proveus, malah dibalikin keadaannya Pak Puluh. Ini dia Valnya sendirian di mana tadi depannya ada beberapa player dari Geekfam. Tapi Jisa di bawah sendirian bersama dengan Esmeralda. Ternyata mereka mendorong wave minion untuk bisa mendapatkan inner turretnya. Walaupun di atas sana inner turret udah berhasil digrogotin, tapi belum di bagian bawah, Hoji. Oke, tapi walaupun belum, PDS lagi-lagi dikeluarkan. Biru bakal objektif gaming melakukan split push. Hans sudah coming, biru bakal menjadi pilihan. Retribution tadi dikeluarkan, lihat bisa dikeluarkan terlalu besar, sakit sekali. Flicker mau nggak mau dikeluarkan, tapi lihat Salman mencoba untuk menjemput. Jisa terlihat membuat Salman harus menjaga perimeter agar tidak bisa masuk dive in ke arah seorang Hans. Adam di tengah mau nggak mau harus menghentikan pergerakan Rebellion yang benar-benar objektif. Kalau bisa gue bilang Rebellion Genflex ini mereka bermain disiplin. Mereka kalah tim fight, tapi mereka benar-benar objektif. Tapi lihat Val, flicker harus digunakan. Damage terlalu besar dikeluarkan. Renvi tertarik dengan satu buah Val, tapi masih mau lebih. Ryuk di depan sana bisa mengamankan seorang Renvi, tapi Adam is coming. Hantaman benda tumpul. Flicker akhirnya digunakan oleh seorang Ryuk, tapi di sisi lain Hubanya yang tertangkap. Benjol begitu saja. Huba pun hilang. Tidak ada damage magical untuk kali ini dari Huba. Sedangkan Parsianya harus ditelan bumi. Dan Hans is coming. Damage diberikan terlalu besar. Gak ada flicker untuk kedua belah pihak. Double kill didapatkan Hans di arah jungle, Pak Pulung. Damage macam apa itu yang dikeluarkan oleh Hans, di mana sekarang Jisala yang akan menjadi sasaran utamanya. Akankah dia mengejar, tapi langsung dibalaskan dengan Tonros juga. Udah ada WW langsung diaktifkan begitu aja. Hansnya masih ingin lebih, dia tetap berada di dalam jalur serangannya. Dia mundur sekarang, Hansnya ingin mendapatkan satu monster jungle, tapi Salma sedikit lagi HP tersisa. Akankah langsung berhasil mendapatkan Jisa? Karena Jisa pun sekarang menjadi korban, sekarang berpindah tepat lagi dengan Entropi. Dia lompat ke bagian belakang, gak kuat lagi walaupun ada Palistar pun untuk memisahkan jarak di antara dua player tersebut, Oji. Pantesan aja dia tadi berani ya. Ada Wind of Nature di sana itemnya, Profesor. Bahkan ingat ada Scarlet Phantom itemization yang udah lama banget atau jarang banget kita saksikan sekarang muncul. Karena kita tahu sendiri ketika ke-trigger dari efek frenzy yang dimiliki sama satu Scarlet Phantom, itu critical udah pasti dimiliki. Makanya dealing damage-nya dari tadi liatin, pantulan damage-nya, entropinya bener-bener bisa dimaksimalkan. Dan ingat, ini image mirror-nya ya, yang mana satu entropinya bener-bener bisa memaksimalkan damage tambahan lagi. Makanya dengan satu correction, satu slow effect-nya liatin, mengerikan banget bagi Hans. Dan Hans, ini kalau diloncatin ya, aku gak yakin kalau seandainya Rebellion Genflix siapapun yang loncat ke bagian dalam atau backline-nya kayak Hans masih bisa survive Val, walaupun dia itemization-nya kayak udah punya Athena Shield. Tapi menurut aku tetap sih ini bakal dirontokin slow effect-nya, critical-nya. Lihat semua totally damage-nya konstan banget, Ranger Mas.
Tapi kayaknya Hans tetap butuh immortality sih kalau dia untuk bisa mensustainkan. Karena just in case tidak ada immortality, Hans memang bisa menjaga posisi dengan baik. Cuma satu, kita lihat Birul, kita lihat Jisa, ini benar-benar bisa langsung menuju ke arah backline. Mungkin dengan adanya Parsha yang menjadi betting, kalau bisa kita bilang Rebellion Gen Freeze, mereka pilihannya dua. Itu ke arah Frieza atau ke arah Hans. Dua-duanya sangat menyakitkan. Birul mulai tertangkap, Flicker harus digunakan, tapi ternyata Falling Star dipasang begitu saja. Birul ke arah belakang, Val menjadi pilihan. Dua orang bakal coba dipasang tim di arah bottom lane. Val tertangkap seorang diri dengan seorang Frieza. Nenvi mencoba untuk membantu, dan bahkan sampai depan sana Hans memberikan damage yang tidak bisa dibendung. Legendary didapatkan, dan bakal Lucky double kill. Berhasil bisa ditinggalkan lagi. Uba gak bisa punya Blazes lagi. 1 poin telah didapatkan, dan hilang begitu saja Pak Pulung. Wow, begitu cepatnya damage yang dikeluarkan oleh Hans itu sendiri. Coba lihat, ada Federasi lagi di mana wave mina udah mulai masuk dari atas, bawah dan juga tengah. Bisakah pemain Rebel Gambling untuk bisa mempertahankan ini, karena Birulnya berusaha seorang diri untuk maju ke bagian depan, tapi ternyata untuk kali ini dengan Tonros pun dibalaskan dengan WON. Dia masih bisa bertahan di bagian depan, tapi Birul sedikit lagi yang sisa. Bisakah dia pula masih bisa untuk sejauh ini? Renvi di bagian belakang lompat indah terus-terusan, terus memberikan bagaimana damage yang begitu menyakitkan, di mana dua player terakhir Rebel Gambling pun tidak bisa mempertahankan bagaimana base-nya. Dan kemenangan pun diambil oleh King Palm IDE.